berikutnya kita masuk ke sesi ketiga dengan tema pencahayaan dalam arsitektur 2. Kepada Saudari Marion, center pertama pada sesi ini dipersilakan. Selamat pagi para juri yang terhormat dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Marion Halim. Pada kesempatan kali ini saya ingin presentasikan tentang skripsi akhir saya yang berjudul Upaya Peningkatan Performa Pencahayaan dan Implementasi Prinsip Hemat Energi pada Area Duduk Pujasera Footstep di Apartemen Pareng Residence Bandung. Sekilas tentang latar belakang, pertama, pencahayaan adalah salah satu aspek terpenting yang dapat memfasilitasi pengguna ruang untuk menjalankan aktivitasnya. Strategi pengadaan cahaya itu juga berbeda-beda. Salah satu pembedanya adalah bentuk dan posisi ruangnya itu sendiri, di mana ruang yang gemuk dan juga ruang yang berada di bawah tanah itu cenderung lebih menggunakan pencahayaan buatan sebagai sistem pencahayaan utamanya. Penggunaan pencahayaan buatan itu sebenarnya tidak baik jika terlalu besar, karena dapat menjadi kontributor pemborosan energi pada bangunan, sehingga sebenarnya perlu adanya pemanfaatan pencahayaan alami. Pada skripsi ini diambil area duduk footstep sebagai objek penelitiannya yang memiliki ruang cukup gemuk, terletak di lantai semi basement, tapi mempunyai bukaan samping dan juga light well untuk pencahayaan alaminya. Untuk masalah penelitian pertama, footstep ini itu dipromosikan secara resmi sebagai tempat area makan dan juga tempat untuk belajar dan juga mengerjakan tugas. Tapi yang dirasakan ketika melakukan aktivitas tersebut di sana adalah pencahayaannya kurang terang. Kedua, meskipun dia mempunyai bukaan samping dan juga light well, namun tidak dimanfaatkan. Itu bisa dilihat dari lampu sekitar bukaan yang dinyalakan sepanjang harinya. Dari situ timbullah beberapa pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana kondisi kenyamanan visual pada area duduk tersebut? Kedua, modifikasi desain pencahayaan buatan seperti apa yang dapat diusulkan untuk memenuhi kenyamanan visual. Dan yang ketiga adalah sejauh mana kolaborasi antara pencahayaan buatan dan juga pencahayaan alami untuk dapat menghemat energi di area tersebut. Objek studi adalah sebuah pujasera atau terletak di lantai semi basement dengan panjang sekitar 42 meter dan lebar 28 meter. Footstep ini itu terletak di lantai semi basement, di mana salah satu sisinya itu menghadap ke kontur yang lebih rendah, itu merupakan permukiman warga sekitar. Bisa dilihat A adalah bukaan samping dan juga B adalah light well. Untuk material itu cenderung menggunakan nuansa hangat dengan warna sedang sampai dengan warna gelap. Sedangkan untuk pencahayaan selain dari bukaan samping dan juga light well, dia mempunyai sistem pencahayaan buatan berupa lampu-lampu gantung dengan temperatur warna yang hangat. Sekarang lanjut ke pembahasan dari masing-masing pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kondisi kenyamanan visual pada existing? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan pengukuran pencahayaan pada kondisi existing yang nantinya dibandingkan dengan standar minimum intensitas, yaitu 300 lux. Untuk pengukuran dilakukan dengan perangkat light meter. Pemilihan titik ukur itu memastikan mencakupi seluruh area duduk. Lalu untuk tinggi ukurnya itu setara dengan meja sebagai bidang kerja, yaitu 80 cm. Sedangkan untuk jam pengukuran itu dilakukan dari jam 9 sampai dengan jam 7 malam. Dari hasil pengukuran didapatkan bahwa standar minimum yaitu 300 lux masih belum terpenuhi. Hanya terpenuhi di beberapa area dekat bukaan di jam-jam tertentu saja. Kemerataan cahaya juga masih belum baik. Area yang dekat dengan bukaan itu intensitasnya lebih tinggi dibanding area sekitarnya. Pertanyaan kedua, bagaimana modifikasi desain pencahayaan buatan untuk memenuhi standar yang belum terpenuhi tersebut? Pertama, ditentukan spesifikasi lampunya terlebih dahulu menggunakan software dari Lux Light Wizard. Pemilihan opsi lampu itu didasari pertama penggunaan tipe LED sebagai alternatif lampu hemat energi, lalu juga perbandingan lumen banding wattnya, lalu juga memastikan pemenuhan intensitas 300 lux itu terpenuhi, dan juga kemerataan cahaya itu sebenarnya dilihat dari pola kurva distribusi si lampunya itu sendiri, lalu memilih lampu dengan temperatur warna yang hangat mengikuti keadaan existing. Dari pilihan-pilihan yang tersedia itu dikerucut menjadi 3 opsi. Pertimbangan pertama adalah untuk mempertahankan kesan lampu gantung. Pertimbangan kedua adalah mempertahankan kesan lampu gantung namun dengan kurva distribusi yang lebih merata. Sedangkan pertimbangan yang ketiga, mengganti sepenuhnya kesan lampu gantung, tetapi kurva distribusi itu paling luas dan juga efikasinya itu paling tinggi. Dari situ dipilihlah opsi yang terakhir. Ketika sudah mendapatkan spesifikasi, dibuat desain penempatannya. Desain ini mengacu kepada prinsip penempatan armatur untuk general lighting. Sekarang berkat modifikasi sistem pencahayaan buatan, kenyamanan visual sudah tercapai. Lewat pertanyaan ketiga, itu dibuat usulan strategi untuk mengkolaborasikan pencahayaan alami dengan pencahayaan buatan. Usulan strategi itu sebenarnya berupa pola perdukan lampu pada setiap jam di setiap bulan. Tapi sebelum membuat pola tersebut, itu perlu dipertimbangkan bahwa arah datang matahari terhadap bukaan itu berbeda-beda pada setiap bulannya. Sehingga ketersediaan cahaya itu juga akan berbeda. Maka dari itu, pola untuk 1 bulan bisa tidak sama dengan pola untuk bulan lainnya. Jadi untuk menghindari membuat pola untuk ke-12 bulan yang akan makan waktu cukup banyak, dilakukan pengelompokan bulan-bulan berdasarkan efek arah datang matahari terhadap cahaya matahari yang diterima. Pengelompokan tersebut menggunakan simulasi Curixan. Untuk setiap bulannya itu dilakukan simulasi pada jam 8, 12, dan 16. Nah, pada setiap jamnya itu dilihat pencahayaan alam yang diterima dan dimasukkan ke masing-masing kategori. Itu ada 5 kategori A sampai E. Secara singkatnya itu A mendapat cahaya alami paling kecil, sedangkan E itu mendapat cahaya alami paling banyak. Simulasi lalu dilakukan pada setiap bulannya. Lalu dari
hasil simulasi tersebut dicari kemiripan antar bulan, sehingga bisa mengkelompokkan ke-12 bulan menjadi 7 kelompok ditandai dengan warna-warna yang sama. Tahapan selanjutnya setelah ditemukan kelompok bulan adalah membuat pola peredupannya untuk masing-masing bulan tersebut. Nah, pembuatan pola ini dilakukan dengan melakukan simulasi yang menggabungkan pencahayaan alami dengan pencahayaan buatan, itu menggunakan software Dialux Evo. Yang dicari dalam simulasi ini adalah titik lampu mana saja yang bisa diredupkan dari 20%, 40%, 60%, 80%, bahkan dimatikan sepenuhnya. Simulasi itu dilakukan pada 7 kelompok bulan, di rentangan jam 8, 10, 12, 14, dan 16. Lewat simulasi akan terlihat pola pencahayaannya, area mana saja intensitas pencahayaannya itu berlebihan karena adanya pencahayaan alami. Lalu titik-titik lampu itu diatur peredupannya sesuai dengan pola pencahayaan yang terjadi tadi. Semakin besar kelebihan intensitas karena cahaya alami, peredupannya juga semakin besar. Berikut adalah contoh pola peredupan pada satu rentang jam di 1 bulan, hingga akhirnya didapatkan pola untuk setiap rentang jam, untuk setiap bulannya. Dan lewat pola peredupan tersebut juga didapatkan total penghematan energi tahunan. Masuk ke bagian kesimpulan penelitian. Kesimpulan yang menjawab pertanyaan pertama yaitu, bagaimana kondisi kenyamanan visual pada area duduk? Jawabannya adalah belum memenuhi standar minimum atau belum nyaman secara visual. Kemungkinan besar itu terjadi karena pemilihan spesifikasi lampu dengan lumen yang terlalu kecil sehingga belum bisa memenuhi standar intensitas. Selain itu, bukan samping dan light well itu hanya dapat memberi penerangan pada area sekitar bukannya saja. Faktor kemungkinan terakhir adalah karena penggunaan material yang cenderung berwarna sedang hingga gelap, sehingga faktor reflektansinya juga cenderung lebih kecil dalam memantulkan cahaya ke sekitar ruangan. Kesimpulan yang kedua, modifikasi seperti apa yang dapat diusulkan terkait desain pencahayaan buatan untuk memenuhi standar-standar yang tadi. Pertama adalah mengganti spesifikasi lampu existing yang berjumlah kurang lebih 158 buah menjadi lampu Philips Green Space Downlight sebanyak 144 buah. Yang kedua itu mengubah peletakan titik lampu menjadi seperti gambar di atas, sehingga mencapai intensitas pencahayaan minimum 300 lux, dan juga menghasilkan pencahayaan yang lebih merata secara keseluruhan. Yang ketiga, bagaimana cara membuat kolaborasi antara pencahayaan buatan dan pencahayaan alami. Itu adalah dengan membuat pola-pola peredupan titik lampu pada setiap rentang jam di setiap bulannya, yang didapatkan berdasarkan hasil simulasi, sehingga bisa lebih menghemat energi sebesar kurang lebih 15 juta watt per tahunnya. Dan yang terakhir adalah saran untuk penelitian. Jadi untuk penelitian ini yang dibahas hanyalah modifikasi pencahayaan buatannya. Aspek-aspek lainnya tidak dibahas sama sekali. Bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan itu untuk mencoba memodifikasi yang pertama, bukan samping dan light well. Yang asumsinya itu sebenarnya dibuat sebagai tanggapan terhadap ruangan yang gemuk di semi basement. Tapi sayangnya manfaat bukaan tersebut belum maksimal karena belum bisa menyebarkan cahaya alami lebih jauh ke ruangan sekitarnya. Yang kedua adalah dengan mengubah warna-warna material dinding, lantai, dan juga plafon yang memiliki warna cenderung lebih gelap dan faktor reflektansinya lebih rendah menjadi material yang lebih cerah maupun lebih reflektif. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas presentasinya dari Marion. Berikutnya kita masuk ke presentasi oleh Saudari Evelyn. Kepada Saudari Evelyn, dipersilakan. Selamat siang Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya dengan judul pengaruh disantopletin terhadap performa pencahayaan alami dan radiasi matahari pada gelanggang olahraga tenis indoor Siliwangi. Dimulai dari latar belakang, di mana bangunan gelanggang olahraga tenis indoor Siliwangi menerapkan strategi bukan atas dalam bentuk skylight, namun dalam operasionalnya masih menggunakan bantuan dari pencahayaan buatan karena cahaya masuk dari skylight masih belum merata dan juga ruangannya masih cenderung gelap. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan desain skylight dengan eksplorasi desain skylight untuk mengetahui desain skylight yang sesuai untuk meningkatkan performa pencahayaan alaminya, namun desain skylight juga dapat berpengaruh terhadap radiasi matahari yang masuk. Oleh karena itu, dilakukan juga peninjauan desain skylight terhadap nilai radiasi matahari sehingga akan didapatkan desain skylight yang paling sesuai untuk memenuhi parameter kenyamanan visual dan juga kenyamanan thermal. Nah, untuk parameter desain skylightnya sendiri, menurut Egan dan Lechner adalah jumlah dimensi dan konfigurasi skylight yang terkait dengan jarak dan juga orientasi. Untuk pertanyaan penelitian yang pertama dan yang kedua adalah bagaimana pengaruh desain skylight terkait jumlah dimensi dan konfigurasi jarak dan orientasi untuk meningkatkan performa pencahayaan alami dan terhadap radiasi matahari dalam bangunan gelanggang olahraga tenis indoor Siliwangi. Untuk kerangka teorinya, dimulai dari olahraga tenis hingga strategi pencahayaan alami menggunakan skylight, di mana parameter desain skylightnya adalah jumlah dimensi dan konfigurasi, di mana desain skylight ini dapat mempengaruhi kenyamanan visual yang diukur dengan nilai Della vektor dengan standar 2% dari liner, dan juga kemerataan dengan standar 0,3 dari BREM. Kemudian diukur juga dengan radiasi matahari dengan perhitungan FTTV menggunakan standar SNI dengan nilai maksimum 35 watt per meter persegi. Untuk variabel penelitiannya, variabel kontrol adalah kondisi existing bangunan, variabel bebas adalah desain skylight terkait dimensi, jumlah, jarak, dan orientasi skylight. Untuk variabel terikat adalah kuat cahaya dalam ADF, kemerataan cahaya, dan nilai FTTV dalam watt per meter persegi.
persegi. Lalu untuk kondisi existing bangunannya merupakan bangunan geometris persegi panjang dengan atap melengkung dengan terdapat 3 area, yaitu area pertandingan, tribun, dan area kantina penonton, di mana bangunan ini terdiri dari 1 lantai, kecuali area kantina penonton terdiri dari 2 lantai. Untuk material bangunannya, langit-langit adalah 55-56% refleksinya, lantai dan dinding refleksinya 20-30%. Kemudian untuk bukaan samping terdapat di sisi timur, barat, utara, dan selatan, di mana kalau kita lihat dari simulasi di sebelah sini bahwa bukaan samping tidak memberikan kontribusi pencahayaan terhadap area pertandingan, sehingga area pertandingan sangat mengandalkan pencahayaan dari bukaan atas atau skylight. Di sini terdapat 4 buah skylight dengan dimensi masing-masing 1,5 kali 30 meter. Lalu performa pencahayaan alami yang dihasilkan oleh skylight ini adalah ADF 1,6% dan juga kemerataan 0,2%, di mana kedua nilai ini tidak memenuhi standar ADF maupun standar kemerataan. Lalu dilakukan analisis penetrasi cahaya yang masuk lewat atap lengkung, di mana penetrasi ini kita dapatkan bahwa semakin tinggi skylight, derajat penetrasinya semakin kecil atau semakin miring sehingga cahayanya semakin menyebar. Sementara semakin rendah skylight, cahayanya itu semakin terfokus. Di sini kita dapatkan kalau selisih ketinggian 1,5 meter menghasilkan selisih derajat penetrasi sebesar 15 derajat. Lalu dikarenakan tadi performa pencahayaan alami pada kondisi existing masih belum memenuhi standar, kita lakukan modifikasi skylight dengan modifikasi 1, 2, dan 3, dengan yang pertama mengubah jumlah menjadi lebih banyak dan dimensi lebih kecil, lalu jaraknya akan diujikan dengan jarak dekat dan juga jarak renggang, kemudian untuk orientasi akan diujikan dengan orientasi yang sama seperti kondisi existing, yaitu melintang. Nah, dari hasil modifikasi 1, 2, dan 3 didapatkan bahwa nilai kemerataan dan ADF-nya masih belum mencapai standar yang optimal. Di sini kita juga bisa lihat kalau jarak yang semakin renggang, dia dapat menurunkan nilai ADF namun dapat meningkatkan nilai kemerataan. Lalu, untuk penetrasi cahaya pada atap lengkung yang dihasilkan oleh modifikasi 1, 2, dan 3 didapatkan bahwa semakin renggang jarak, cahaya yang masuk itu tidak ada overlapping cahayanya, sehingga nilai ADF-nya menurun, namun nilai kemerataannya itu meningkat. Jadi, overlapping cahaya ini sangat mempengaruhi baik nilai ADF maupun nilai kemerataan. Nah, dikarenakan tadi modifikasi 1-3 masih belum optimal, kita lakukan modifikasi skylight lanjutan dengan menganalisis apa yang menjadi masalah tadi. Nah, tadi kesamaan dari skylight existing dan juga modifikasi 1-3 adalah orientasinya yang masih sama-sama melintang. Dari situ kita bisa lihat kalau sudut-sudut pencahayaannya masih mendapatkan pencahayaan yang minim, sudut-sudut lapangannya. Oleh karena itu, kita lakukan modifikasi skylight lanjutan dengan yang pertama mengubah jumlahnya menjadi lebih sedikit dengan dimensinya lebih besar, lalu jaraknya akan dicari agar menghindari overlapping berlebihan dari sebelumnya. Untuk orientasinya sendiri diubah dari melintang menjadi memanjang. Nah, dengan pencahayaan jarak tersebut, kita dapatkan kalau jarak yang masih memenuhi standar dan overlapping-nya tidak berlebihan berada pada ketinggian 8,64 dan juga 8,80. Nah, di sini juga bisa kita lihat kalau penetrasi cahaya pada sisi lebar itu menghasilkan derajat cahaya yang asimetris atau tidak simetris. Tapi semakin ke puncak itu, dia akan menjadi lebih semakin simetris. Kemudian kita lihat modifikasi 4 dan 5, nilai kemerataan itu masih fluktuatif, namun nilai ADF-nya meningkat secara konsisten. Nah, kita lihat tadi yang dari sisi panjangnya itu ternyata cahayanya itu bersifat simetris, sementara dari sisi lebar cahayanya itu bersifat asimetris. Nah, di sini bisa dikatakan bagaimana pengaruh jumlah, dimensi, konfigurasi terhadap performa pencahayaan alaminya terkait kemerataan cahaya. Untuk jumlah dan dimensi, dengan kita menaikkan atau mengurangi dan juga menambah atau mengecilkan jumlah dan dimensi, tidak selalu dapat menaikkan nilai kemerataan. Begitu juga dengan orientasi, dengan kita mengubah orientasi dari melintang menjadi memanjang, tidak selalu dapat meningkatkan nilai kemerataan. Nah, oleh karena itu, yang mempengaruhi nilai kemerataan secara langsung adalah variabel jarak, yaitu dengan overlapping cahayanya sendiri. Overlapping cahaya yang semakin besar, dia dapat meningkatkan nilai ADF, namun dia dapat menurunkan nilai kemerataan. Semakin kecil overlapping cahayanya itu, dia dapat meningkatkan nilai kemerataan. Tapi jarak yang terlalu renggang, dia justru dapat menurunkan kembali nilai kemerataan. Oleh karena itu, overlapping cahaya yang masih dapat menjaga nilai kemerataan dari percobaan ini adalah 1-2,77 meter. Kemudian, pengaruh jumlah, dimensi, dan konfigurasi terhadap performa pencahayaan alami dalam nilai ADF didapatkan kalau jumlah, dimensi, orientasi, dan juga jarak dapat mempengaruhi nilai ADF secara langsung. Bisa kita lihat kalau kita mengubah dimensi menjadi lebih kecil dan juga dimensi menjadi lebih besar dan juga jumlah semakin lebih kecil. Dengan modifikasi 4 dan 5, nilai ADF-nya meningkat secara konsisten. Untuk orientasi, dengan mengubah orientasi melintang menjadi memanjang, nilai ADF-nya juga meningkat secara konsisten. Untuk jarak, tadi telah dijelaskan sebelumnya kalau misalkan jarak mempengaruhi nilai ADF. Apabila jaraknya terlalu dekat, ADF-nya semakin meningkat. Gitu. Lalu kita dapatkan di sini ADF yang semakin renggang, jarak yang semakin renggang, dia menurunkan nilai ADF. Tapi kita bisa lihat kalau di sini ada anomali di mana kondisi existing, dia jaraknya sangat renggang, 1,18 meter, tapi dia nilai ADF-nya lebih meningkat daripada yang jaraknya 12 meter. Nah, di sini dengan orientasi yang sama, perbedaannya terletak pada jumlah skylight existing yang lebih sedikit dan dimensinya yang lebih besar. Nah, itu membuktikan bahwa jumlah dan dimensi itu dapat mempengaruhi nilai ADF.
Lalu untuk nilai radiasi matahari sendiri, untuk nilai RTTV kondisi existing masih memenuhi standar 35 watt per meter persegi. Kemudian untuk modifikasi 1-5, kedua perhitungannya juga masih memenuhi standar 35 watt per meter persegi. Nah, dapat dikatakan kalau jumlah dan dimensi mempengaruhi nilai RTTV secara langsung, tapi konfigurasi seperti jarak dan orientasi tidak mempengaruhi nilai RTTV secara langsung. Untuk kesimpulannya, jadi nilai kemerataan dipengaruhi oleh jarak, sementara nilai ADF dipengaruhi oleh jumlah, dimensi, dan konfigurasi. Nah, bagaimana kita dapat meningkatkan performa pencahayaan alami? Yang pertama, kita dapat mengurangi jumlah dan menambah dimensi skylight untuk meningkatkan nilai ADF. Yang kedua, skylight dengan bentuk persegi panjang diletakkan dengan orientasi memanjang untuk meningkatkan nilai ADF. Lalu untuk jarak antar skylight tidak dapat menggunakan acuan Lechner yaitu H, tapi kalau untuk atap lengkung kita dapat menggunakan 1,5 H. Sekian dan terima kasih. Kita masuk ke presentasi berikutnya oleh Saudari Gracia. Pada Saudari Gracia, dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gracia Natania. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Manajemen Pencahayaan pada Ruang Kelas untuk Kenyamanan Belajar Siswa di SMA Talenta Bandung. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen pencahayaan. Jadi ini adalah manajemen pencahayaan menurut Winter. Yang sederhananya dapat dikatakan bahwa manajemen pencahayaan adalah pengontrolan cahaya dalam sebuah ruangan yang memiliki tujuan untuk menciptakan distribusi cahaya merata dan kenyamanan visual. Objek penelitian saya ada di SMA Talenta Bandung yang berlokasi di Taman Kopo Indah 3 di Kabupaten Bandung. Berikut adalah orientasi SMA Talenta Bandung yang merupakan bagian dari Talenta School. Selain itu, SMA Talenta juga berada di area yang sama dengan SMP Talenta Bandung, namun SMP Talenta itu ada di lantai dasar, sedangkan SMA Talenta itu ada di lantai 1 dan 2. Dan perlu diketahui juga bahwa bangunan ini masih dikelilingi oleh tanah kosong. Latar belakang penelitian saya adalah yang pertama, pencahayaan dalam ruang kelas itu merupakan faktor yang penting bagi kenyamanan siswa dalam belajar. Yang kedua, sifat pencahayaan alami itu berubah-ubah, sehingga peran pencahayaan buatan itu tidak kalah pentingnya. Yang ketiga, pencahayaan buatan itu harus dapat berintegrasi baik dengan cahaya alami yang masuk, maka dari itu perlu ada manajemen pencahayaan. Ini beberapa standar yang saya gunakan untuk penelitian saya. Saya menggunakan SNI, jadi tingkat pencahayaan ruang kelas itu minimal 350 lux dengan daya listrik pencahayaan maksimal 15 watt per meter persegi. Selain itu ada juga indeks VGR maksimal, yaitu kurang dari 19 menurut ketentuan internasional. Sekolah Talenta ini merupakan sekolah yang sudah terbangun dan lebih baik fasadnya tidak diubah-ubah lagi, maka penelitian saya fokus kepada pencahayaan buatan yang berada di dalam ruangan. Beberapa hal yang saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di SMA Talenta adalah mengubah susunan dan jumlah lampu, lalu pemilihan daya lampu, dan pengelompokan saklar. Jenis penelitian ini adalah evaluasi pascahuni dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Lalu nantinya akan ada 3 data, yaitu data dimensi, data pencahayaan, dan data umum yang saya kumpulkan melalui observasi objek dan simulasi menggunakan perangkat lunak via LuxEvo. Masalah yang ada di SMA Talenta adalah banyaknya kelas dengan berbagai posisi, distribusi cahaya alaminya berbeda dan tidak merata di setiap kelas, maka dari itu semua kelas itu membutuhkan manajemen pencahayaannya masing-masing, namun pada kondisi existing justru jenis, daya, dan susunan lampu serta pengelompokan saklar sama persis. Sehingga ini adalah pertanyaan penelitian saya. Yang pertama, bagaimana strategi manajemen pencahayaan pada setiap ruang di kelas di SMA Talenta agar pencahayaan buatan dapat berintegrasi baik dengan pola penyebaran dan perubahan tingkat pencahayaan alami yang masuk, sehingga pencahayaan terdistribusi secara merata sesuai dengan SNI. Yang kedua, dalam penggunaan pencahayaan buatan, kenyamanan visual dari gangguan silau dapat tetap terjaga sesuai dengan rekomendasi internasional. Ini ada beberapa teori juga yang penting tentang manajemen pencahayaan di dalam ruang kelas. Yang pertama, pencahayaan buatan dalam kelas itu disarankan menggunakan susunan linier. Biasanya 3 baris lampu itu sudah cukup untuk kedalaman ruang 8 meter. Jika lebih dari 8 meter, sebaiknya ditambahkan. Susunan linier ini dapat didukung dengan lampu jenis style LED yang banyak keunggulannya. Setelah itu, lampu pada ruang kelas sebaiknya terdiri dari beberapa rangkaian atau kelompok saklar, serta memungkinkan untuk diredupkan. Penelitian ini saya lakukan pada 5 ruang kelas sampel yang tersebar di SMA Talenta. Ini ada sedikit data dan analisis umumnya. Yang pertama, ini adalah orientasi matahari terhadap bangunan. Ini adalah titik vegetasi yang ada di courtyard, dan ini foto-fotonya. Jadi semua kelas di SMA Talenta itu dikelilingi courtyard. Lalu ini ada data umum soal material, di eksterior maupun interior, SMA Talenta itu menggunakan material yang warnanya terang, jadi udah baik. Ini untuk dimensinya secara keseluruhan, ini adalah denah dan potongan, jarak kolomnya rata-rata 7-8 meter. Dimensi ruang kelasnya, semua kelas tipikal, ukurannya 8 x 7 meter dengan ketinggian plafon 3,2.
Untuk pencahayaan buatannya, setiap kelas di SMA Talenta ini dilengkapi dengan 6 buah lampu TL LED 16 watt yang dikelompokkan sebagai berikut. Ada 3 saklar, dan tingkat pencahayaannya itu maksimal di 210 lux, minimalnya 150. Untuk nilai indeks UGR dan konsumsi daya listriknya itu sudah aman. Lalu data dan analisis pencahayaan alami dengan kondisi langit overcast tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Sehingga ini yang di ruang kelas pertama dia cenderung gelap. Untuk yang kedua dia lebih gelap lagi sehingga butuh bantuan dari lampu sampai 350 lux. Untuk yang ketiga ini dia cukup kontras, perbedaannya ada bagian yang gelap dan ada bagian yang sangat terang. Untuk yang keempat dia cenderung terang tapi masih ada yang kurang. Sedangkan yang kelima itu sebenarnya sangat mirip dengan yang keempat namun posisinya berkebalikan. Saya mengkomparasikan seluruh ruang-ruang kelas sampel tersebut secara keselarasan pola dan kecukupan tingkat pencahayaan semuanya masih kurang dan tidak selaras. Dan bisa kita lihat juga di kelas 1 dan 2 terdapat kemiripan pola. Kelas 4 dan 5 juga mirip, yang beda sendiri itu hanya yang kelas ketiga. Secara tingkat pencahayaan alami pun terdapat persamaan kemiripan. Jadi saya kelompokkan lagi kelima kelas sampel ini menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama isinya kelas 1 dan 2, kelompok kedua itu adalah kelas 3, kelompok ketiga kelas 4 dan 5. Langsung saya lanjut ke strategi manajemen pencahayaannya. Yang pertama, secara keseluruhan, ruang kelas SMA Talenta ini memiliki kedalaman sampai 8 meter, maka dari itu butuh ditambahkan 1 baris tambahan lampu lagi menjadi 3 baris. Ini untuk yang kelompok 1, saya mengkelompokkan saklar menjadi sesuai dengan pola penyebaran pencahayaan alaminya. Ini ada gambar before dan after-nya setelah disimulasi. UGR dan daya konsumsi listriknya pun sudah sesuai. Ini untuk yang kelompok kedua, tadi ada 2 alternatif. Ini untuk simulasi before dan after-nya. Dan ini yang untuk yang terakhir yang kelompok ketiga. Ini yang simulasi 2D-nya dan ini yang simulasi 3D-nya. Bisa dilihat lebih merata. Jadi kesimpulan dasarnya adalah seluruh ruang kelas di SMA Talenta ini memerlukan manajemen pencahayaan karena belum ada keselarasan antara pola penyebaran dan tingkat pencahayaan alami dan buatan. Yang kedua, seluruh ruang kelas di SMA Talenta Bandung memerlukan barisan lampu tambahan. Untuk sarannya pada penyusunan strategi manajemen pencahayaan disarankan bagi SMA Talenta untuk tetap menggunakan lampu TL LED karena banyak keuntungannya dan bisa mendukung susunan lampu linier. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke sesi ulasan oleh Bapak Suryamanto dan dilanjutkan oleh sesi diskusi dan tanya jawab oleh Ibu Nancy. Ya, Pada baik. Bapak Suryamanto dipersilakan. Ya, makasih Mbak Tessa ya. Marion, Evelyn, Gracia ya. Baik, terima kasih. Marion, bagus ya presentasi. Anda menuliskan dengan rapi, baik sekali ya. Pencahayaan alami dan buatan ya, kolaborasi alami dan buatan begitu ya. Jadi isu sekarang pencahayaan alami dan buatan tidak terpisah lagi. Ini harus berkolaborasi untuk menghasilkan suasana yang diinginkan begitu ya. Dan juga kombinasi ya side lighting, top lighting diidentifikasi dengan baik ya oleh Marion begitu ya. Dengan isu yang tadi ya suasana ya, color, temperatur yang hangat Anda perhatikan ya. Menarik Marion, ini pembahasan Anda. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Marion ya. Berikutnya yang Gracia. Ini di SMA ya, di ruang kelas ya. Ini juga kombinasi antara pencahayaan buatan dan alami ini dipadukan begitu ya. Nah, tentunya dengan isu energi, isu yang menghemat konsumsi energi ya, operasional energi, yang menggunakan saklar-saklar yang grouping untuk saklar-saklar gitu. Nah, di sini mungkin kombinasi antara alami dan buatan ini dengan isu yang berbeda dengan Marion tadi. Kalau Marion tadi lebih memperhatikan suasana ya untuk kafe ya, ruangnya ya, Marion ya.
Nah, kalau ini untuk ruang belajar begitu ya, ruang belajar gitu ya. Nah, tetapi kita bisa melihat satu hal yang sama, yaitu bagaimana pengkondisian tata cahaya yang terintegrasi begitu ya. Nah, mungkin penggunaan automation building system atau intelligent building system ya, occupancy sensor dan lain-lain ya, itu juga menjadi bagian dari arsitektur begitu ya dalam tata cahaya. Oke, ini saya lihat ini topik yang menarik ya, berkembang dari tahun ke tahun, muncul di tahun ini begitu ya. Untuk Evelyn ya, top lighting, skylight begitu ya, untuk tempat olahraga begitu ya. Nah, jadi ini side lighting dan top lighting ini juga isu yang seringkali dibahas untuk daerah tropis begitu ya. Untuk ruang-ruang tebal ini top lighting ini bisa menjadi alternatif bagi pencahayaan ya untuk ruang-ruang yang tebal, gedung olahraga, pabrik dan lain-lain. Nah, namun top lighting ini juga punya efek negatif ya, seperti ya side lighting juga ya kalau orientasinya menghadap timur barat. Top lighting ini juga membawa pemanasan ya, efek pemanasan begitu. Tadi juga sudah disinggung ya oleh Evelyn ya. Selain itu juga top lighting ini seringkali ya kualitasnya itu berbeda dengan side lighting begitu ya. Pada sudut-sudut pandang tertentu, pada plafon yang tinggi ya, atau pada ruangan yang besar, kita bisa melihat plafon begitu ya, sehingga timbul efek silau. Nah, cirinya top lighting itu menimbulkan kontras yang cukup besar begitu ya, menimbulkan kontras cukup besar. Untungnya ada di atas. Nah, kalau di side lighting begitu ya, kalau menimbulkan kontras cukup besar itu silaunya juga lebih banyak. Nah, kajian-kajian silau atau glare ya, kontras antara sumber cahaya dengan yang objek yang dilihat ini juga menjadi isu yang menarik untuk dibahas pada fungsi bangunan. Mungkin demikian komentar saya, Mbak Tessa, untuk ketiga peneliti ini. Mungkin pertanyaan nanti akan banyak dari penonton ya. Silakan Mbak Tessa, terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya boleh Ibu Nancy untuk memoderatori jalannya sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, terima kasih Tessa, terima kasih Pak Sur, terima kasih juga buat mahasiswa yang sudah presentasi ya dalam sesi yang ketiga ini. Ada pertanyaan yang muncul di kolom chat dari saudara Stephen Chandra mengenai ini ada beberapa hal ya, mungkin saya bacakan pertanyaan untuk Gracia. Untuk lampu LED terkadang lampunya terasa overglow ya, jadi menyilaukan begitu dibandingkan dengan jenis lampu lainnya. Nah, bagaimana ini pandangan Gracia berkaitan dengan kenyamanan visual ruang dan bagaimana juga mengantisipasinya? Silakan Gracia diberikan tanggapannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya lampu LED mungkin memang lebih dia lebih terang gitu ya, lebih mencang gitu. Nah, tapi untuk saya membaca beberapa penelitian untuk ruang kelas sendiri, sebenarnya dia juga LED ini kan ada yang LED dan ada yang neon biasa ya. Nah, yang neon biasa ini dia lebih dia berkedip gitu. Sedangkan yang LED ini enggak. Jadi untuk di antara dua itu memang lebih baik penggunaan lampu LED ini gitu. Selain itu lampu LED ini juga ada, kalau nggak salah keluaran Philips ya, dia itu ada lamelanya gitu. Jadi dia bisa lebih menyebar. Jadi maksudnya si cahayanya ini nggak langsung menyerang ke bawah gitu. Itu tergantung dari desain si armaturnya juga, kalau menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Gracia ya. Jadi selain lampunya gitu, ternyata rumah lampunya atau armaturnya itu juga sangat menentukan ya, dan lalu bagaimana juga kita memposisikan di plafon begitu ya. Terima kasih Gracia. Satu lagi untuk Evelyn, juga dari saudara Stephen Chandra.
untuk skylight atap lengkung, apakah desainnya ini juga memperhatikan pergerakan matahari begitu? Silakan Evelyn. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelumnya mau jelasin sedikit kalau di penelitian ini saya menggunakan metrik DF, di mana jadi kalau pergerakan matahari itu kan sebenarnya tergantung pada waktu ya. Sama misalkan dari bulan kayak mataharinya ada di ekuator di sebelah mana gitu. Kebetulan kalau untuk metrik DF ini menggunakan overcast sky, jadi tidak dipengaruhi oleh waktu. Tapi selain itu salah satu keuntungan dari skylight itu cahaya yang masuknya itu bisa dari cahaya matahari langsung dan dari cahaya langit gitu. Jadi tidak seperti bukaan samping yang misalkan sangat mengandalkan pergerakan matahari di timur atau di barat. Kalau dari skylight itu cahaya langitnya itu masih bisa diandalkan untuk menerangi ruangan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk pergerakan matahari tidak begitu dipertimbangkan untuk desain skylight. Iya. Oke, terima kasih Evelyn ya. Barangkali kita juga mesti mempertimbangkan penggunaan material yang tepat ya. Kemudian juga posisi skylight pada atapnya itu juga direncanakan ya. Sedemikian rupa agar gangguan radiasi panas yang masuk juga bisa diminimalisir, begitu ya. Oke, baik. Kita lanjut juga. Ini masih ada pertanyaan yang masuk langsung ke panitia nih. Mungkin dari setelah melihat poster ya, beberapa waktu yang lalu. Ada pertanyaan dari Syafira untuk Marion Halim mengenai pemilihan waktu atau bulan untuk simulasi pencahayaan dalam penelitian yang Anda lakukan ini. Landasan teori apa ini yang diambil sehingga memutuskan untuk menetapkan waktu-waktu penelitian tersebut? Nah, silakan Marion. Jadi untuk penelitian ini ada beberapa waktu-waktu penelitian. Jadi pertama untuk proses pengukuran itu ada waktu penelitiannya. Untuk simulasi A, B, C itu semua ada waktunya. Jadi kalau misalkan untuk pengukuran itu menyesuaikan dengan jam-jam operasionalnya. Selain itu untuk simulasi Q-Rixan itu mengambil waktu representasi pagi, representasi siang, dan juga representasi sore. Sedangkan untuk simulasi terakhir, itu pertimbangan pemilihan waktu itu berdasarkan simulasi dari Q-Rixan-nya itu sendiri. Begitu, kurang lebih. Terima kasih. Ya, jadi tadi jawaban dari Marian adalah bahwa simulasi itu dilakukan secara kalau dalam waktu sehari begitu diambil waktu pagi, siang, sore begitu ya, sehingga bisa mewakili dalam sehari dan juga mewakili juga bulan-bulan tertentu ya di dalam simulasinya begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Marian. Ada lagi pertanyaan dari Clifford Gregorius Stace kepada Gracia. Kenyamanan visual itu salah satu aspek yang mempengaruhi kinerja belajar dari sekelompok siswa di dalam kelas. Nah, melihat manajemen pencahayaan pada ruang kelas, bagaimana cara membuktikan bahwa jika dipakai pola tertentu, gitu ya, dengan kuantitas-kuantitas cahaya alami yang lebih baik, maka akan ada peningkatan value kenyamanan sekelompok siswa. Dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja pembelajaran siswa. Baik, silahkan, Gracia. Yang pertama, penelitian saya ini berfokus pada bukan pencahayaan alami Bu, tapi pencahayaan buatan. Nah, lalu untuk yang kedua, bagaimana? Maaf tadi maksudnya jadi bagaimana buktinya ya? Kalau ya bagaimana nih pengaruh antara kualitas pencahayaan dengan kinerja siswa dan kenyamanan visual ya di dalam ruang? Yang pasti kalau ruangan kelas itu terang, terus pencahayaannya baik, maka siswa juga belajarnya dia dari penglihatannya tidak perlu dipaksakan. Jadi siswa ini nggak stres. Nah, dengan dia tidak stres, dia lebih rileks, sebenarnya mempengaruhi kualitas belajar mereka gitu. Seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih, Gracia. Jadi memang ya pencahayaan itu mendukung juga ya aktivitas yang berlangsung di dalam suatu ruangan karena tingkat aktivitas yang dilakukan oleh setiap pengguna bangunan itu akan membutuhkan suatu tingkat pencahayaan tertentu ya. Bisa saja dalam waktu singkat sebetulnya orang merasa nyaman, tetapi dalam jangka panjang kalau itu berlangsung setiap kali terus-menerus, itu bisa mengganggu konsentrasi, bisa mengganggu juga kesehatan mata, demikian ya. Ya baik, betul. Terima kasih Gracia. Baik, ya. Kemudian masih ada lagi nih pertanyaan untuk Marian dari Anastasia Dwita.
Ya, setelah meninjau objek dari gambar dan juga tayangan tadi ya yang sudah disampaikan, diketahui bahwa plafon itu berwarna gelap ya pada ruangan footstep tadi ya. Nah, bagaimana nih pengaruh antara pemilihan plafon berwarna gelap itu terhadap ini ya, terhadap objek ya, terhadap kualitas pencahayaan pada objek. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor yang diteliti dalam penelitian ini, Marian? Silahkan. Terima kasih pertanyaan, saya coba jawab. Untuk seluruh material itu sudah pasti berpengaruh untuk pencahayaannya. Mulai dari plafon, lantai, sampai dengan dinding. Dan kebetulan di objek studi ini, existing-nya itu memilih warna cenderung gelap. Jadi, dan yang paling gelap itu untuk plafonnya. Jadi untuk material-material gelap ini, faktor reflektansinya juga lebih rendah dibandingkan material yang lebih terang. Jadi, karena reflektansinya lebih rendah, cahaya yang harusnya bisa terpantul lebih jauh, itu tidak terpantul lebih jauh ke dalam ruangan. Maka dari itu pencahayaannya juga bisa dibilang kurang maksimal. Begitu sih, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih jawabannya, Marian ya. Jadi memang pada saat kita sebagai arsitek begitu memutuskan berbagai elemen di dalam interior bangunan, ternyata harus sangat memperhatikan juga nih aspek pencahayaan ya. Apabila kita menghendaki pencahayaan alami itu bisa masuk terus ke ruang dalam, maka elemen-elemen di dalamnya, baik pemilihan materialnya, teksturnya, warnanya, itu juga kita mesti perhatikan ya, karena berhubungan juga dengan penerusan cahaya ke ruang dalam. Baik, saya rasa untuk sesi ini kita bisa cukupkan ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman sekalian. Saya bisa kembalikan mungkin langsung ke MC. Silakan Tessa. Terima kasih Pak Sud. Terima kasih semua presenter.